Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak yang kecapean istirahat kali ya. Ya nggak apa-apa. Yang pengen tanya aja silakan. Siapa dulu? Ibu-ibu dulu ada? Ya silakan ibu. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nani dari Bekasi. Mau tanya coach mengenai jaminan yang masih statusnya harta gono gini yang dijaminkan oleh mantan suami ke bank tanpa sepengetahuan saya dan semua dipalsukan, KTP, tanda tangan semua dipalsukan. Ya. Dan pihak banknya pernah melaporkan mantan suami ke Polda dan saya waktu itu sempat jadi di BAP jadi saksi berapa kali gitu. Nah, kalau saya tidak mau bersentuhan dengan mantan suami, tapi saya mau ininya dengan pihak bank gitu Pak. Ya. Karena statusnya itu ya saya tidak ikut tanda tangan, tidak pernah ada konfirmasi apapun. Ya. Itu bagaimana coach? Bagaimana itu maksudnya apanya? Maksudnya saya bisa enggak dengan karena kan itu bukan hutang saya. Enggak, oke. Sekarang pertanyaan saya itu jaminannya punya siapa? Jaminannya atas namanya mantan suami saya. Tapi saya masih punya hak karena harta gono gini dari pengadilan belum keluar. Oke. Gitu. Nah, terus yang ibu kehendaki seperti apa? Saya bisa enggak untuk maksudnya ke banknya, karena saya nggak mau bersentuhan dengan mantan suami. Ke banknya menanyakan, kalau menanyakan sudah Pak, tapi dari pihak banknya kan ibu sudah tanda tangan walaupun itu dipalsukan, begitu. Jawabannya seperti itu. Terus statusnya udah dilelang belum? Belum, sampai sekarang belum, masih ditempatin. Maksudnya saya nggak tahu udah dilelang apa, tapi tidak pernah saya terlihat itu tulisan lelang atau apapun. Oh, rumahnya ditempati ibu? Ditempatin mantan suami saya. Oh, rumahnya ditempati Iya. mantan suami, masih Iya. ditempati sampai Masih ditempati sampai saat ini dan dia baik-baik aja gitu Oke. loh. Jadi sebetulnya ya itu bisa ibu laporkan karena ini pemalsuan. Jadi ibu bisa dengan surat gugatan ke BPN untuk memblokir Bu. Laporin kan paling tidak ibu di BPAP apa-apa itu sebagai bukti bahwa ini masalah gitu. Sehingga di status quo. Bank nggak bisa ngelelang, suami ibu nggak bisa jual. Kalau ibu nggak mau bersentuhan, ya nanti negosiasinya ketika ada orang mau beli. Biarkan bank sama suami ibu yang urusan. Sampai jelas statusnya bagaimana. Itu utangnya siapa? Mantan suami, karena saya juga nggak tahu. Pada saat menjaminkan saya juga nggak tahu. Oke. Tapi hartanya harta berdua ya. Nah, artinya setelah keluar nanti hartanya punya siapa, nanti ibu bisa minta haknya sesuai dengan haknya. Ketika nanti ada penjualan, nanti kan banknya juga jelas pengen selesai kan. Kreditnya macet berarti. Nah, jadi itu memang dilema buat bank. Banknya bank BPR atau bank apa? Nah, OCBC. Artinya bank juga bingung sebetulnya. Makanya ini gantung. Sampai ada yang nanti menangi dalam arti kasih. Ada orang mau beli, didamaikan semua, termasuk ibu. Supaya happy, kalau saran saya, everybody happy. Banknya dapat pokoknya, ibu dapat haknya, suami mantan ibu dapat haknya. Ibu saya sarankan jangan ngambil di luar haknya ibu. Ya. Jadi ibu nanti mau diajak negosiasi, kalaupun tidak langsung dengan mantan, dengan bank, atau ibu bisa mewakilkan seseorang untuk berhubungan dengan mantan. Ya, tapi maksud saya gini, bagaimana supaya ini jadi baik itu Bu? Ibu dapat hak, suami dapat haknya, banknya juga dapat haknya pokoknya. Gimana caranya? Ada yang beli. Nah itu berproses tapi. Nah, posisi ibu jangan sampai membuat masalah gitu. Wah saya nggak mau, ini urusan pengadilan dia memalsukan harus dituntut dulu ya, jangan kayak gitu-gitu loh. Maksudnya biar selesai gitu loh Bu. Itu saran saya ya. Oke gitu ya. Makasih coach. Ya yang lain, monggo ibu dulu nanti habis itu bapak ya. Halo,
nyambung dari suami, mungkin gini Pak, kalau saya kan statusnya masih saat ini masih lancar. Setelah insya Allah kita niat berhijrah, dari sekian prioritas hutang itu kan ada, memang kita ada masih hutang temen di atas 2 miliaran gitu, hutang supplier juga sekitar 1 miliaran, Ya. dan bank, memang bank yang lebih besar. Dan terus tadi katanya kan untuk menuju call 5 itu harus 180 hari. Kita tuh masih bingung, kita tuh ngapain dulu, yang mana dulu, jual aset. Kalau kita ada jual aset, dari kemarin kita sudah jual aset, jual mobil, motor untuk tanah dari sebelum kita hijrah, insya Allah kita sudah niat gitu, tapi memang belum ada rezeki. Nah kalaupun nanti ada yang jual aset, kita tutup, kan berarti tadi skala prioritasnya kan teman, supplier gitu. Terus bank itu kan kita masih tetap harus kerjasama, menjalin silaturahmi sampai kan sebulan 2 bulan aja akan terus teror, itu gimana gitu maksud mungkin itu. Banknya jadi bank kita apa sih, Bu? ngapain dulu gitu, Yang Ibu takutkan teror. bukan maksudnya untuk langkahnya sambil Ya tadi kan sudah silaturahim Bapak Ibu hijrah. Kalau kecuali yang terjual itu aset yang diagunan, ya banknya harus dapat, Bu, kan nggak bisa. kita jual aset yang di luar itu. Ya kalau di luar itu bisa untuk yang lain dulu sesuai dengan prioritas yang kemarin diajarkan. Iya, tapi masih bingung tuh gitu. Kan nanti ada nego-nego gitu. Sambil kita proses nego bank, sambil kita jual aset, Ya. sambil proses call 5 gitu. Nunggu sampai call 5 aja dulu gitu. Jangan Iya. sampai kita kan nanti dirayu-rayu, jangan sampai kita sampai call 5 itu jangan ada proses cicil bukan lelang terus usut mengusut gitu. Maksudnya Bagaimana kan gitu maksudnya. lelang itu kan prosesnya sulit, Bu. Ini ada yang udah 2 tahun, 6 bulan, enggak gampang gitu lelang. Gitu Ya. Jadi kan sudah belajar ilmunya. Ya sudah ikuti aja. Berarti bank kesampingkan dulu, hanya say hello aja, kalau ditagih jangan dulu keluarin surat itu kan saya kan Pak. Ya yang nanti tadi. nggak apa-apa. Itu kan gini. Itu kan surat itu sebetulnya tergantung situasi dan kondisi. Kalau kondisi saya gimana Pak? Maksudnya Iya. itu keluarin dulu apa jangan surat yang tadi kita pelajari? Nanti lihat orangnya tanggapannya gimana, Pak. Apa ceritain? Apa perlu saya bikin surat? Ya resmi misalnya. Kondisinya seperti ini. Kalau misalnya dia nanti ngeluarin surat peringatan atau Ibu boleh ngirimi surat gitu, Bu. Untuk menjawab itu gitu loh. Nunggu SP3 dulu. Ya baru kita- SP3 gitu kan. Nunggu nanti Ibu Bapak boleh jawab. Kalau mau langsung dan Ibu sudah punya uangnya nggak ada masalah juga. Ya, justru itu karena kita belum siap untuk Nah. melunasi ke bank. Salah satunya Ibu bisa jual aset yang ada diagunkan di bank juga, Bu. Sehingga kan dilunasi pakai uang yang ada agunannya gitu loh, Bu. Ya. Yang laku duluan yang mana? Kan bisa jadi yang di luar bank, bisa jadi yang dalam yang diagunan di bank. Itulah keikhlasan kita dilepas kemelekatan, Bu. Iya. Ya kalau Allah menentukan yang laku yang di bank, ya oke lah bank jalan. Kalau di luar, ya di luar lah jalan. Ya, yang di bank itu yang dipakai usaha. Masya Allah. Yang di bank yang dipakai untuk usaha. Ya, karena kita ada toko gitu kan. Yang di bank kalau untuk pabrik sih insya Allah sih Oke. masih bisa pindah, masih bisa untuk toko itu. Heeh. Yaitu tadi mungkin ada kebingungannya Pak ya. Bapak diam aja. Ya itulah. Masya Allah. Ya ginilah. Kalau memang gini. Yang penting kan ada niat, Bu. Kebetulan saya ada 3 bank Pak. Gitu, ada 3 bank dengan yaitu tadi satu insya Allah awalnya itu udah deket, dia lulusan UII, dari situ insya Allah kita bisa oh ya udah Mas gini-gini mungkin masuklah kalau kita bicara seperti ini. Yang satu Sinarmas, saya dengar-dengar tapi mudah-mudahan ini hanya isu. Sinarmas katanya agak susah karena gini. Yang satu saya Bank Sumut dan AO-nya itu non Muslim. Nah itu memang kan dengan 3 bank ini kan kita beda-beda nih Pak Ya. kasusnya. Terus terang masih ngambang gitu, kalau orang sudah masih bingung, masih banyak, ya itu harus diskusi, harus nanya gitu, karena baru mau memulai. Ya oke, yang Ibu bingungkan tanyakan itu apa? Ya sudah diikuti aja, dijual asetnya, ada niatan, diskusi sama orang bank, datengin. Saya nggak bisa ceritain kondisinya. Tadi poin-poinnya. Sambil saya menyelesaikan hutang Ya, supplier kan. supplier diselesaikan gitu. Jadi sambil jalan semua, Bu.
Mana yang Allah tentukan nanti jalan duluan, jalanlah. Ya, kalau misalnya ternyata aset yang diagunkan di bank itu yang laku duluan dan hasilnya mungkin harganya bagus, apa salahnya kontrak duluan misalnya? Kan niatan nanti ini loh Pak. Yang punya orang hijrah itu kan hatinya niatnya antara niat dan perilaku itu harus sama. Ya, ya ini sekali lagi perasaan Bu. Berarti semuanya harus dilakukan. Iya. Ya, mulai. Sekali lagi itu yang membuat berat Ibu adalah perasaan cinta. Ini toko saya, ini saya dulu dapat ini. Itulah 1 sama 2 itu yang sering jadi problem. Sebenarnya kalau nggak jadi problem nggak ada masalah kan? Enggak. Ya. Berarti semuanya dulu harus selesaikan ke teman, ke supplier, ke Iya, bank. ya selesaikan yang gini, ada prioritas, tapi yang punya kesempatan meskipun belum prioritas selesai ya selesai nggak apa-apa. Karena misalnya yang ngaku ternyata yang agunan bank. Yang aset di luar itu belum laku misalnya. Ya nggak apa-apa. Atau kalau ke teman misalnya, misalnya temannya baik. Ya. Minta keikhlasan ditunda untuk menyelesaikan bank dulu. Boleh saja. Tapi kalau temannya ngeyel ya ke temannya dulu gitu loh ya. Jadi orangnya nih, Ibu punya teman. Kalau wah saya enggak bisa, kamu nih sudah ingkar janji terus, saya butuh banget, ya udah itu prioritas. Tapi kalau misalnya nih temannya baik, sahabat kita, saudara kita, tak pakai untuk nyelesain bank dulu ya. Kamu nanti kalau aset saya laku, kamu tak bayar. Anda pasornya ini dipakai gitu. Ya, yang nggak boleh kan kita nyepelein gitu loh. Ya. Kita nyepelein bahwa lah supplier nanti aja lah, dia bisa apa? Saudara teman nanti aja lah, dia bisa apa? Mau nggak bisa ngapa-ngapain. Lah itu yang nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau kita bisa kan gini, kan akadnya gimana sih? Kalau akad itu sudah jatuh tempo, kan mungkin saja jatuh tempo itu diperpanjang dengan baik. Kan gitu kan? Sehingga prioritasnya jadi berubah. Tapi kalau teman ini nggak mau, wah saya butuh untuk anak sekolah, untuk ini, untuk itu, ya sudah itu prioritas. Iya. Ya, gitu Bu ya. Yang lain dari Bapak? Oh, silakan Pak. Nanti habis itu dari Pak yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mukhtar Pak dari Bekasi. Dari mana? Bekasi Pak. Bekasi, oke. Ada 3 pertanyaan saya Pak. Iya. Tapi sebelum saya bertanya, saya menggambarkan dulu Pak. Saya itu akad di bank itu tahun 2019 Ya. dengan satu agunan. Kita dapat itu 3,5. Ya. Karena profesi kita itu kontraktor Pak. Kontraktor pemerintah swasta. Pemerintah. Dalam perjalanan kita dapat proyek 2020 saya mengakad lagi dengan aset saudara saya ini Pak Topik. Nambah aset, dia masuk ke perusahaan saya. Masuk di situ. Ya, jadi sekitar jadi tambahnya itu 1,5. Jadi 5 miliar totalnya itu. Nah, setelah akad itu Pak, akad pertama ini, seterusnya itu akad itu Pak Topik nggak datang, nggak ada akad perpanjangnya, Pak Topik nggak datang lagi. Bukan nggak datang, orang bank bilang nggak perlu datang lah gitu, cukup kami aja yang datang. Ini sampai akad terakhir Pak, sampai akad terakhir itu tahun kemarin di November kemarin. Nah, yang saya pertanyakan hukum akad dia ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kami kemarin itu sudah pernah ikut di Bawasni juga, terus istri saya sudah pernah ikut TBE di hotel sana itu. Kami sudah berkomitmen untuk untuk menyelesaikan itulah. Saya kemarin itu sekitar 2-3 minggu sebelum kami ke bank, saya datang sendiri ke BRI. BRI itu menanyakan, Bapak punya rekening nggak di bank gitu. Saya punya rekening perusahaan. Bapak kalau mau lihat saldonya segala macam prosesnya itu ada aplikasi namanya itu Easy Pak ya. Nah di Easy itu setelah dikasih saya di Easy itu ada 3 rekening Pak. Rupanya saya ada 3 akad nih.
Akad pertama itu KMK, akad kedua itu plafon, akad ketiga itu apa namanya itu. Di samping 3 rekening ini jumlah akadnya ada 1,2, ada 1, ada 2 miliar gitu. Nah, beda-beda rekening, Pak. Di lain sisi ada juga rekening penampungan, Pak. Rekening penampungan ini 3 juga. 3 rekening tadi itu. Nah, saya Ini bank apa ini, Pak? Bank BRI, Pak. BRI. BRI. Ini saya lihat di aplikasi itu, saya kagetnya kemarin itu, kami udah kesulitan untuk membayar selama ini, kami membayar pokoknya saja, Pak. Oh, bunganya itu sekitar 44 gitu ya. Kami bayar itu karena proyek kami kemarin itu belum ditagihkan, ada masalah gitu, Pak. Setelah saya lihat di rekening itu, Pak, salah satu rekening itu ada 131, Pak. Di rekening yang salah satu 3 di penampungan itu. Saya ngambil nggak bisa, saya baru tahu juga itu kan. Nah, kemarin kita pergi ke bank itu, kita pertanyakan, ini duit apa ini? Bisa nggak duit ini kita ambil gitu. Orang banknya juga nggak tahu, ini duit apa, ini 131 nih, salah satu rekening nih. Kami bilang ya sudah gini, kami tidak mau mencicil lagi. Bisa nggak dipakai uang yang 131 ini? Selama ini Bapak lancar ya? Lancar setiap bulan kami bayarkan gitu. Nah, kemarin setelah kami kasih ke bank tuh, dia juga kebingungan yang 131 ini. Nah, kami putuskan kemarin tidak bayar. Mungkin dia bulan ini kami tidak setor lagi, Pak. Tidak setor lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, itu ada hak kita nggak untuk mengambil yang 131 itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin oleh-oleh lah buat kami pada hari ini. Kami mohon misalnya begini, Pak. Materi tadi itu, pembelajaran dari sesi 2, 3, 4 tadi itu, boleh nggak dikopikan ke kami, Pak? Iya. Itu, Pak. Kalau boleh gitu kan. Kalau boleh untuk kami pelajari, Pak. Kalau boleh. Kalau enggak ya enggak. Itu aja, Pak. Barangkali 3 itu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, yang pertama soal akad. Pak Taufik mana? Hadir di sini juga? Oh iya, dengan Pak Taufik ya. Jadi gini, yang pertama bahwa akadnya ini bagaimana? Tergantung Bapak waktu tanda tangan akadnya bagaimana. Makanya harus minta PK itu yang pertama. Pelajari di situ, apakah ada klausul yang menyatakan akad untuk perpanjang tidak perlu mendatangkan Pak Taufik? Jadi izin, Pak, sedikit. Pada saat akad itu, Pak Taufik masih masuk ke perusahaan saya. Setelah itu beliau keluar, Ya. saya keluarkan dari situ. Nah, kami sudah sampaikan juga ke banknya, bahwa Pak Taufik tidak lagi dalam struktur perusahaan kami. Gitu. Ya. Tapi nggak terlalu diinikan lah gitu. Iya, artinya ada klausul, makanya PK itu harus dibaca dulu. Perjanjian kredit itu yang menyangkut nama Pak Taufik dipelajarin. Dia sebagai apa? Sebagai penjamin yang berlaku untuk seterusnya, bahwa karena itu atau memang tidak ada klausul, sehingga kalau ada klausul ya berarti tiap kali akad dia harus ikut. Klausul yang ada di akad pertama gitu, Pak. Baca dulu itu kan kecil-kecil ya, tapi harus dibaca gitu, Pak. Ya, dicariin yang kaitannya dengan Pak Taufik ini. Ya. Itu jawaban saya ya. Jadi itu nanti bisa jadi nggak ada, berarti itu kelemahan dari bank. Yang seharusnya tiap akad harus diperbarui. Tapi kalau ada, bisa jadi dia sudah sejak awal bahwa ini juga berlaku untuk akad selanjutnya untuk perpanjangan. Kalau ada itu ya berarti tidak ada masalah. Karena sudah di-cover oleh akad pertama. Ya itu. Yang kedua, memang bank ini suka gini, Pak. Dia ada suatu rekening escrow rekening, artinya rekening tabungan, yang mana dipakai untuk ketika nasabah itu punya masalah. Tidak bisa bayar, apa-apa yang diambil dari uang ini. Sebenarnya uang kita itu. Tapi di freezing. Itu hanya dana darurat ketika nanti Bapak nggak bisa bayar, uang itulah yang diambil. Bisa jadi waktu nyairin, sebagian di freeze di situ. Diblokir di situ.
Tapi karena Bapak saking senengnya sudah kredit langsung keluar 3,5, nggak ngerti hitungannya gimana, pokoknya masuk rekening itu. Ya kan biasanya kayak gitu, hitungannya terserah lah, pokoknya ada uang sekian M, dah alhamdulillah gitu. Karena itu Pak. Kemudian yang ketiga, untuk materi, mohon maaf nggak bisa Pak, karena memang kebijakan kita nggak sampai ke situ. Kenapa? Karena dikhawatirkan disalahgunakan. Kan ini kan jadi bukti Pak. Karena ketika tidak sampai ke tempat orang lain ya, tanpa ngerti mindsetnya, bisa jadi masalah. Masalah buat kita. Kita masalah besar, Bapak juga mungkin masalah gitu kan. Dengan data-data menyangkut, padahal ini kita di KSW ini juga dakwah gitu loh Pak. Orang kan gampang fitnah dengan materi-materi seperti itu. Karena materi ini bisa jadi orang bang nggak ngerti, bisa jadi kalau ini tersebar di luar jadi fitnah, jadi menimbulkan fitnah, jadi viral dan lain sebagainya. Akhirnya kan jadi masalah buat teman-teman kita dan buat kita gitu. Jadi kita nggak ada kebijakan untuk memperbolehkan kopi. Ya, gitu masalahnya. Materinya agak sensitif. Ya, itu kan kita tidak bisa mencegah. Ya tidak ada masalah. Iya. Biarin aja. Karena memang bank itu punya kebijakan gitu supaya dia itu jagain NPL gitu loh Pak. Kalau enggak ada rekening itu, enggak ada uang itu, dia begitu telat sekali kan langsung masalah gitu loh Pak. Tapi kalau ada angsuran tadi 131 ya. Berarti 3 bulan Bapak enggak bayar, banknya tenang aja, tapi meskipun bayar, tapi kan dia pura-pura Bapak dinagih gitu kan. Gitu Pak biasanya Pak. Saya dulu ya pernah kayak gitu, tapi banknya karena saya teliti ya tanya masih ini apa, ini untuk apa, perhitungannya gimana. Nah itu saya lakukan. Ya silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Subroto dari Makassar. Yang ingin kami tanyakan Pak, saya punya jaminan, tapi saya kontrakkan ke Indomaret Pak, saya sewakan. Apakah yang disampaikan tadi apabila ada gugatan tidak bisa dilelang? Itu kira-kira apa bank misalkan saya prestasi itu dia bisa melelang atau misalkan Indomaret itu menggugat tidak akan melelang? Ya, jadi gini. Yang pertama ya, bahwa tergantung daripada kapan Bapak akad kredit dan kapan dikontrakin. Karena ada klausul nggak di situ waktu perjanjian kredit. Boleh nggak dikontrakin? Kalau kontrakin Bu izin apa enggak? Itu kan jadi satu masalah Pak. Apakah Bapak melanggar itu apa enggak? Meskipun itu juga perdata Pak. Kan perjanjian toh. Kedua, apakah Indomaret mau bekerja sama untuk menyatakan berkeberatan? Biasanya mereka nggak mau salah, malah dia menuntut Bapak gitu loh. Kok saya jadi masalah gitu kan? Ini kecuali si Indomaretnya mau kan nggak ada masalah. Kalau saudara kita kan nggak ada masalah, supplier kita nggak ada masalah. Tapi kalau Indomaret ini mau nggak diajak seperti itu? Yang terjadi begini Pak, saya jaminkan lebih duluan daripada disewa Indomaret. Sewa Indomaret ini baru Pak, sekitar 3 bulan perpanjangan. Waktu itu Indomaret minta izin ke bank kalau tadinya kan minta sertifikat, tapi kan sudah tahu kalau saya jaminkan Pak sebagai agunan. Saya minta dari bank diberikan izin untuk disewakan dengan syarat apabila terjadi prestasi, poin pertama itu harus dikosongkan. Itu misalkan terjadi prestasi. Ya. Tapi itu kan sebetulnya pengosongan kan perdata Pak. Dan dia tidak punya hak. Pengosongan yang boleh, itu kan permintaan. Bank boleh minta. Tapi kita boleh menolak, karena dia tidak punya kekuatan hukum. Perdata loh ya. Ya, itu. Nah, Indomaretnya udah tahu kan? Sudah Pak. Nah, berarti sebenarnya nggak terlalu masalah Pak. Bilang aja Pak, ini daripada kita jadi musuhan, baik-baik. Yuk Bapak jual misalnya Indomaretnya. Ini loh, kita udah disewa sekian tahun ya, saya kasih harganya, saya kasih murah, tapi yang penting bisa nutup, misalnya seperti itu. Kalau mau dicari solusinya, artinya Anda pasor itu dipakai Pak. Ya, jangan terus ditabrak-tabrakin gitu loh Pak. Jadi rencana saya itu Pak, karena pembayarannya 2 kali,
yang satu kali itu saya pakai mengangsur. Pokoknya rencana pembayaran kedua nanti setelah tahun kedua itu saya pakai nutup lagi Pak, karena masih di situ masih ada kurang lebih hampir 1 M, yaitu bisa untuk nutupi pokoknya kembali begitu. Oh ya udah, itu solusi malah. Banknya saya yakin mau itu. Meskipun nggak ngomong langsung Mbak ya. Pertama itu pasti tolak. Makasih Pak. Ya, daripada nanti dia masalah lelang, urusan dengan Indomaret harus ngosong. Itu kan prosesnya berumit Pak. Ya toh? Ya kepenting dia nunggu setahun tapi nanti selesai gitu loh. Bilang sama Indomaret, bilang sama bank, Bang, daripada kita repot-repot nanti saya dapat nih loh surat kontraknya, nanti saya bayar kamu tutup, selesai kan? Enak gitu. Makasih Pak. Ya. Lanjut, siapa ada lagi? Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anto dari Pekanbaru, Pak. Kasus ini di Bank BRI. Jadi saya ada minjam 3 miliar awalnya, itu yang diagunkan kantor dan rumah. Mulai prosesnya itu di 2016-2017 lah. 2019 ada COVID, kemudian terjadi restrukturisasi 2-3 kali. Di akhir tahun kemarin di Desember, mereka datang untuk mempertanyakan sisa utang saya, ada sekitar 2 miliar lagi. Kemudian di kedatangan pertama, itu ada saya dokumentasikan, ada perjanjian untuk direstruk ulang, direlaksasi lah pinjaman itu, saya setuju, sampai disepakati angka senilai tertentu. Di bulan Januari, dengan orang yang berbeda, dia datang. Ternyata usulan restrukturisasi itu ditolak oleh pimpinan wilayah, wakil pimpinan wilayah, Bank BRI, Pekanbaru. Kemudian gimana? Saya bilang, kalau ditolak, dia minta kita jual aset. Waktu itu saya masih ego untuk mempertahankan aset itu, karena dia bangunan kantor dan rumah. Kalau gitu saya nggak setuju, saya bilang. Nah, menjelang pertemuan terakhir itu, saya masih lancar membayar pokok dan bunga. Ketika dia tidak setuju dengan usulan restrukturisasi itu, mulai dari situ saya tidak lagi mengansur. Tidak ada lagi membayar, baik pokok maupun bunga, Pak. Jadi dari Januari sampai sekarang. Setelah perdebatan terakhir itu, mereka nggak ada datang lagi, Pak. Ya. Mereka nggak datang mempertanyakan soal kapan ini dijual, bagaimana dengan sisa hutang, nggak ada datang lagi sampai saat ini. Nah, itu gimana sebenarnya status, apa sebenarnya yang ada di pikiran mereka, dan tindakan apa yang akan mereka lakukan, Pak? Ya. Nah, Pak. Jadi gini, Pak, tidak semua kasus itu ditangani dengan skala prioritas. Bisa jadi ya banyak orang yang sampai setahun, sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak diapa-apain. Jadi Bapak, yang penting Bapak berusaha supaya itu selesai. Nanti kalau punya uang baru Bapak hubungi. Toh mereka nggak ngapa-ngapain gitu Pak. Ya sudah, nggak usah pusing dengan itu gitu. Sudah biarin aja. Toh mereka sudah ini nggak disetujui, berarti ada masalah, dan masalah itu belum mereka selesaikan. Ya sudah, nanti kalau dia datang baru Bapak ngomong, saya mau jual aset, saya setuju, utusan kemarin suruh jual aset, tapi nanti gini-gini, oke, setuju. Bisa jadi gini, kita nggak ngomong dulu, kita nggak ngomong kalau kita nggak mau bayar bunga. Ini salah satu trik ya. Tapi nanti kalau sudah laku baru kita ngomong. Tapi jangan ngomong laku loh ya. Jangan ngomong laku, ngomongnya gini, ini ada saudara saya, daripada pusing-pusing saya mau pinjam saudara tapi dia nggak mau ada bunga. Selesai kan? Tapi padahal Bapak asetnya laku. Paham ya maksud saya? Ya, oke, ada yang lain? Silakan Pak. Ya. Bapak mau tanya soal PNS. PNS besok dibahas, Pak. Nah, belum. Besok tuh leasing, PNS, ya, kartu kredit, pinjol, itu nanti bahasnya besok. Jadi jangan tanya yang itu dulu. Ya, kita tanya yang sudah, materi yang sudah kita sampaikan aja. Karena jawabannya besok insya Allah sudah ada PNS. Yang lain?
Ya sekarang ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Coach untuk kesempatannya. Kebetulan saya berurusannya dengan BRI Coach. Lama sekali. Jadi pada saat COVID kita lancar aja. Ya. Begitu COVID 2020 langsung drop semua usaha. Diberikanlah restrak Coach. Restrak pertama 0 rupiah. Saya punya 3 fasilitas di BRI. 2 nama pribadi saya, 1 nama perusahaan. Pada saat tahun kedua dinaikkan Coach. 5 jutaan per bulan. Hampir 6 juta lah, kurang lebih. Saya masih oke. Tahun ketiga dinaikkan 15 juta. Nah, yang kemarin terakhir di Februari, langsung disampaikan cuma lewat WA. Bu Diar, mohon maaf, bulan ini angsurannya 61, sekian juta, hampir 62 juta. Apa saya nggak kaget, Coach? Ya. Katanya mereka sudah sampaikan dari tahun kemarin. Tapi itu mungkin secara lisan dan saya tidak mampu mengingat itu kapan kau sampaikan. Walaupun kau sampaikan, kita belum punya kemampuan untuk kenaikan sedrastis itu. Ya. Sama halnya kau mau membunuh usaha saya. Padahal usaha semua jalan, Coach. Oke. Cuman belum stabil aja. Oke. Ya, karena Usahanya apa, Bu? saya ada bengkel, Coach. Terus ada kos-kosan sama kafe. Oke, lanjut. Saya minta, Coach, coba cari solusi lain untuk kita bisa di posisi saya mampu membayar. Ya. Jadi saya nego itu tidak ada kata nego lagi, Coach. Tetap dengan 61 sekian itu. Saya bilang kalau you tetap di situ berarti saya tidak mampu. Oke. Mungkin maunya Allah, Coach, dari 3 tahun saya ingin keluar dari riba. Tapi terus bertahan bayar. Oke. Tidak punya kemampuan untuk betul-betul menunjukkan sikap bahwa saya memang harus selesai. Dengan kenaikan itu dan tidak mampunya saya, maka mulai Februari kemarin itu saya tidak membayar, Coach. Dan sudah call 4 hari ini. Ya. Cuman saya baru 1 kali terima peringatan yaitu kemarin, bulan kemarin. Itu secara fisiknya ada dibawa ke bengkel saya. Tapi yang lain semua hanya lewat WA saja. Dan saya mencoba untuk tetap tenang, kemarin dapat WA lagi. Dan begini, Coach, ada aset yang di Makassar yang ingin saya jual. Sudah 3 tahun, termasuk 1 aset di Ambon, yaitu ada kos-kosan dan rumah tinggal 14 kamar. Itu nggak ada yang laku, Coach. Bulan kemarin, saya niat betul-betul untuk mengurangi utang saya. Itu ruko yang harga pasarnya 850 juta, saya lepas dengan 550 juta. Saya biar rugi 300 nggak apa-apa, yang penting bisa cepat. Nggak sampai seminggu saya dihubungi, Coach, bahwa ada yang mau. Tapi sampai hari ini yang mau beli itu sudah 1 bulan nih berproses di BCA. Ternyata mereka mau KPR juga. Yang mau saya pertanyakan nih, Coach, saya sudah terlanjur berbicara dengan pihak bank pada bulan kemarin bahwa kalau ada dana saya 500 juta, hitungannya jadi seperti apa cicilan saya biar saya mampu gitu membayar bulanannya. Ya. Dia bilang hitung-hitungan jatuhnya 40 juta sekian, saya belum bisa. Ya, Ibu Haji kalau nggak bisa di 40 juta sekian berarti tidak ada jalan lain, harus jual aset. Ya iya, ini kan saya sudah jual aset. Ya, terus 500 juta itu Ibu mau pertanyaannya apa? itu apa saya mau bayar ke dia ataukah saya berbicara seperti kau sekarang saya sudah di call 4. Ya. Apakah saya siapkan dana ini untuk menyampaikan dengan ilmu yang saya dapati? Iya. Terus? Maksud saya mereka kan tidak mau nih, Coach. Loh, Tidak. Ibu mintanya apa sama bank? Itu mintanya apa? Saya maunya kan Dia kan mintanya 40 juta. Nah, Ibu minta apa sama bank apa?
Saya tadinya berbicara, ini belum dapat ilmu ya Coach. Aha. Saya nyampaikan ke dia, bagaimana kalau saya di posisi bayar 20-an juta Oke, sebulan. sekarang Ibu pinginnya seperti apa? Saya pinginnya mau selesai Coach. Oke, terus? Nah dia masih mempertahankan, oke kalau ibu mau 20-an juta, 28 juta berarti masa pinjaman ibu diperpanjang lagi. Gini loh Bu, sebentar. Ibu ini terlalu, gini mohon maaf ya. Masih bicara angsuran, padahal kita nggak pakai ada strategi itu strategi pecicilan Bu. Maka dari itu saya bilang tadi, apakah uang ini saya tahan Coach karena sudah mau pembayaran? Ya, tahan aja, kan nggak lewat, jangan lewat Bank BRI loh Bu. Enggak. Udah lewat. tahan aja, ya. Kemudian kalau di nego, Ibu pinjamannya berapa? Makanya kan tadi ada debt itu loh, apa namanya, IDEP itu loh Bu. Ya di OJK, lihat dulu Ibu punya berapa, jangan tanya dia, jangan percaya Bu, dia itu banyak bohongnya. Ibu dipermainkan, sudah lihat aja IDEP, nanti Ibu tahu ini sebetulnya dilaporin berapa. Nah dari situ, kalau nggak cukup, ya ditahan dulu ini uangnya. Cari. Ya, nanti sambil jual aset lain. Prinsipnya tadi laser Bu. Jangan pakai strategi pecicilan Bu. Mau angsur berapa, jangan kayak gitulah. Nggak selesai nanti. Ya, nah, terus satu lagi yang saya ingin komentari ini. Ini yang banyak terjadi nih. Ya, satu. Ruko harga 850 juta. Ibu jual berapa Bu? 550, Berarti Ibu rugi? 300. Ibu beli berapa Bu? Saya belinya 600 lebih. 600. Waktu itu ya, tapi kan dicicil selama 10 tahun jatuhnya itu hampir 1 miliar. Oke, berarti beli 600, dibeli apa? Jadi, Ibu udah berapa tahun itu? 12 tahun Coach. Sudah 12 tahun. 12 tahun yang lalu belinya 600. Iya, Sekarang dijual 550. iya. Selama Ibu pakai, Ibu pakai rukonya. Sebentar aja dipakai, Terus habis itu sisanya dikontrakin. dikontrakin berapa Bu? 20 juta setahun. Selama 10 tahun. Enggak, 1 tahun dia kontraknya sudah jalan 5 tahun ini. Berarti Ibu sudah terima Dapat 100 juta. Ya. 550 juta. Ibu terima Ya. dari penjual. Ya. 100 juta Ibu terima dari Sewa sewa. Ya. Berarti berapa Bu? 6,5. 6,5. Belinya berapa Bu? 600 juga. Berarti untung apa rugi Bu? Rugi karena itu kan. Loh, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. iya, Coach. gini loh. Yang penting laku Coach. Iya, maksud Bayar saya, utang. maksud saya ya, jangan lihat harga pasar. Ibu belinya berapa? Kalau ngitung rugi bukan harga pasar. Ya, oh ya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh ngerekam ya di sini ya. Tolong yang lagi ngerekam, kita diperbolehkan jadi salah paham nanti. Ya, itu. Jadi maksud saya ini untuk yang lain juga. Ketika ngitung mau jual aset, jangan bilang, wah saya rugi karena pasarannya 850, tapi 850 siapa yang mau beli? Enggak ada. Berarti itu bukan harga real sebetulnya. Dan ketika Ibu bilang rugi, sebetulnya enggak. Tadi 550 tambah 100, 650. Ibu beli 600, berarti sebenarnya masih untung 50 gitu kan? Ini enggak bersyukur namanya. Ya. Kemudian apalagi? Bahwa dengan ini Ibu diselamatkan dari riba. Ini harus disyukuri. Ini tidak ternilai. Pusingnya Ibu, masalahnya Ibu jadi hilang. Tapi Mbak Ibu hitung, semuanya dihitung dengan duit semua. Iya Pak ya. Ada yang seperti itu juga di sini selain Ibu. Ada. Mana orangnya itu? Udah nekat Coach sampai jual 550 itu Lah, udah iya. nekat Coach. Iya, maksud saya ini supaya hati kita lebih enak gitu loh. Bahwa kita sebetulnya nggak rugi. Kita untung meskipun Ibu dulu misalnya belinya 700, tapi Ibu gini, ngitung jangan hanya dari materi. Tapi manfaatnya Ibu dengan ketenangan Ibu, dengan tidak dapatnya dosa Ibu itu harganya mahal, Bu. Enaknya ibadah harganya mahal. Enaknya Ibu berkeluarga dengan suami, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, keluarga, itu mahal. Khususnya ibadah itu mahal. Orang sering ngitungnya hanya duitnya saja, padahal keluarga, kesehatan itu harganya tidak terduga, harganya tidak bisa ternilai. Daripada misalnya Ibu, misalnya ada 850 misalnya, atau dibeli 1 M, tapi Ibu sakit ginjal gimana?
Itu yang harus kita hitung gitu loh. Tapi ibu stres gimana? Orang seringkali nggak ngitung itunya gitu loh. Nggak hitung pertolongan Allahnya, nggak hitung takwanya, semuanya dinilai dari materi. Padahal Allah kasih rezeki, bukan hanya duit. Allah kasih rezeki lewat kesehatan, Allah kasih rezeki lewat keluarga, Allah kasih rezeki lewat pergaulan sosial kita, Allah lewat kasih rezeki lewat pahala-pahala kita, lewat berkurangnya dosa, lewat nanti husnul khotimah. Itu mahal semua, Bu. Dibandingkan uang 1M, 2M nggak ada artinya itu. Ini harus kita perhatiin. Jangan semuanya dihitung dengan duit aja. Karena kita mau membeli sesuatu yang jauh lebih berharga daripada itu. Dan itu harus kita mau berkorban. Karena itu nilainya tak terhingga. Ya, ini maksud saya, ini yang tolong diperhatikan nanti ketika jual aset. Ya, oke gitu ya. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, silakan Bapak dulu di belakang, nanti habis itu depan. Belum, besok Bank Syariah ya. Nah, jangan nanya dulu karena besok baru Bank Syariah. Nanti tanyakan ke sesinya. Ini Bapak dulu baru Ibu. Ya. Nanya sedikit cuman nih. Cuman nanya kira-kira yang layak minta diskon tuh tadi berapa gitu loh. Maksudnya? Total utang saya kan mungkin 3,5 miliar nih Pak. Ya mungkin kan pikir saya nanti kira-kira saya yang layak meminta kortingan gitu. Keringanan dari bank itu berapa? Dengan Kak, gini Pak, kalau itu ada agunan itu biasanya dapatnya BDO. Kecuali ini kasusnya sudah bertahun-tahun baru bisa dipotong pokok, ya, bebas bunga denda dan ongkos lain. Itu gitu aja, biasanya, ya. Susah untuk dapat itu karena keputusannya sampai direksi, Pak. Yang pokok itu loh, pengurangan pokok itu bisa tapi rumit dan kasus khusus, ya. Tapi kalau nanti Bapak besok belajar, ada pinjol, ada kartu kredit, itu bisa sampai 70% Pak diskonnya. Kalau pakai agunan enggak ya Pak? Agunan enggak, karena dia punya aset. Kecuali gini, ada kasus khusus juga misalnya gini, rumah ini ternyata enggak ada IMB-nya. Ternyata rumah ini dijual enggak laku-laku karena sebelahnya kuburan misalnya. Daripada banknya jual susah, gitu. Ya sudah dilepas. Misalnya loh, ada kasus khusus itulah. Jadi kasusnya harus clear bahwa ini jadi masalah buat bank gitu loh. Atau nilai agunannya lebih rendah daripada pinjamannya. Misalnya nilai agunannya 1M, tapi pinjamnya 2M. Kan zaman dulu bisa diatur gitu kan. Ya Bang, daripada rumit-rumit ya udah potong 70% kamu punya utang 2M, bayar aja 1,2M enggak apa-apa gitu kan. Mau nilai agunanmu cuma 1M, misalnya seperti itu. Paham ya logikanya ya? Jadi harus lihat kasusnya. Kalau normal-normal aja kira-kira BDO, Pak. Ya, oke. Hah? Iya, utuh. Utuh. Iya. Pokok itu gini, bukan nggak bisa, tapi lebih sulit kalau mengurangi pokok. Karena kasusnya harus khusus, Bu. Apalagi Bu lancar kan, itu susah kalau pokok. Kalau BDO sebagian besar bisa dapat. Tapi kalau Ibu punya yang tanpa agunan, nah besok bicara itu baru bisa. Saya tanpa agunan kartu kredit bisa sampai 70%, 50-70% saya dapat kartu kredit. Maksudnya? Ya nanti kan sesuai dengan bunganya, dengan pokoknya. Nanti di IDEP kan ada, Bu, pokoknya berapa. Semakin lama kan kalau itu cicilan, itu kan semakin lama pokoknya semakin berkurang, Bu. Enggak, ini cicilan apa PRK? Iya. Iya, ya nanti kan berkurang terus, Bu. Ya nanti itu bisa Ibu lihat di IDEP tadi, di OJK perhitungannya berapa. Kita ketahuan nanti pokoknya berapa. Ya, nanti di OJK. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di waktu pembelajaran saya ada bertanya sama coach yang belum dijawab.
Soal apa? mengenai kita pakai nama orang Oh ya, gimana? untuk kredit. Ah, Kemudian sekarang mungkin ada masalah sedikit, ya mungkin kepercayaan atau apalah. ah. Akhirnya si orang yang namanya kita pakai ingin mengancam kita dengan memenjarakan. Apakah itu bisa? Dasarnya dia memenjarakan apa, Bu? Dia minta kita untuk melunasi segera. Ada perjanjiannya enggak? Enggak ada. Nggak Karena ada. kita kan istilahnya kita menyuruh dia ambil KPR. Iya, sekarang kan gini Bu, dia dipakai namanya. Ya. Apa dipakai namanya apa dipakai agunannya? Ya anggunannya kita punya, Hah? tapi kita pakai namanya seolah-olah dia beli rumah kita. Terus? Kemudian setelah setelah KPR-nya disetujui bank, kan ada cicilan kita yang bayar. Terus? Tapi sekarang mereka minta untuk dilunasi, sementara kita belum mampu untuk melunasi. Untuk melunasi maksudnya tuh supaya tidak ada lagi, namanya nggak dipakai lagi gitu. Iya, oke. Ya Ah, bagus loh Bu, Ibu jadi nggak kena riba. Iya, pertanyaannya kita diancam untuk dipenjarakan, apakah Iya, bisa? dasarnya ngapa? Nggak ada Bu. Wong dia kan setuju. Hah? Malah Ibu yang jadi masalah. Kenapa? Kalau dia mau bahwa itu punyanya dia, wong KPR berarti kan atas nama dia sertifikatnya. Iya, Dia yang menang malahan. iya. Kalau misalnya Ibu nggak bayar, kan itu rumah dilelang. Kalau nanti misalnya, wah musuhan sama Ibu misalnya nih ya, dia tidak suka. Nanti ketika lunas, sertifikat kan dia yang ambil. Dia menang di dia malahan. Ya, tapi kita sudah bikin perjanjian di depan bahwa itu cuma ada pemakaian nama dan itu kita Notarial ada nggak, tanda tangan. Ya, Notarial nggak? nggak pakai notaris. Nah, memang. itu kan juga nggak kuat. Nggak kuat. Nanti kalau dia nggak mau ngambil apa sertifikat gimana? Kan harus pakai surat kuasa ngambil, harus orangnya. Jadi menurut saya lebih baik itu segera diselesaikan. Bilang aja ini tidak bisa kalau dipidanakan. Tapi ini justru menurut saya jadi bagus Ibu untuk menyelesaikan, jual aja aset itu gitu loh. Ya, memenjara enggak bisa. Tapi sebetulnya ini jadi bom waktu ketika nanti justru ketika sudah lunas, kan atas namanya dia bisa macam-macam. Ibu yang nyicil. Meskipun ada surat itu, Ibu bisa apa? Ini perdata, Bu. Dia ini enggak kuat. Surat Ibu kan surat kuasa. Apa suratnya surat apa? Surat pakai materai aja. Ya, apa bunyinya? Pernyataan bahwa kita dia cuma memakai nama dan nanti, Itu enggak kuat, Bu. Kalah dengan surat bahwa dia sertifikat dia punya. Atas nama dia, Bu. Enggak kuat itu, Bu. jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, Coach? segera dilunasi. Ketika Jual kalau asetnya. segera kita lunasi, kemudian kan Asetnya itu jual. Asetnya kita jual Iya. atau kita take over gitu. Take over gimana? Bisa juga Ya kan riba lagi, Bu, take over. Ya kan riba lagi. Lebih baik aset itu dijual, laku lunasi selesai. Bilang sama dia baik-baik, oke, saya akan jual aset. Nanti lunasi. Karena ini bisa jadi bom waktu, Bu. Wong dia cuma dipinjam berapa ini aja mau memenjarakan Ibu gitu loh. Apalagi nanti kalau sudah lunas, nanti Ibu jadi kerepotan. Kalau dia punya pikiran ya, terbuka pikiran, wah ini aset saya berarti. Jadi masalah loh. Apalagi nanti kalau misalnya, mohon maaf, dia meninggal, jadi masalah lagi. Anaknya ngerti nggak soal ini? Ahli warisnya yang boleh kan ahli warisnya. Repot lagi, Bu. Jangan kayak gitu-gitu, Bu. Ini jadi masalah. Malah menurut saya ini cara Allah menyelamatkan Ibu supaya masa depan nggak ada masalah, Bu. Dan itu riba, Bu. berarti itu masih riba kalau kita lanjutkan ya, Pak ya. Iyalah, lah kan bayar bunga, Bu. Satu lagi Coach, boleh di luar kapasitas itu ya Coach. Iya. Tadi kita ada pembelajaran bahwa kita disuruh untuk menjual semua aset. Intinya gini, tadinya kita tidak tahu kalau kita itu ribanya sebelum kita ikut TBE. Ibu udah ikut TBE? Udah ikut TBE. Setelah ikut TBE itu baru kita sadar bahwa ternyata harta kita berdasarkan dari riba. Iya. Sekarang setelah kita jual aset, kita lunasi hutang kita, hutang riba kita, itu ada sisanya, itu gimana Coach? Apakah kita bisa pakai sisanya untuk kehidupan kita selanjutnya atau kita habiskan betul Coach? Gini, Itu Bu. yang saya takutkan sampai sekarang. Kalau harta yang berasal dari orang lain, mendolimi orang lain, harus kembali ke orang lain. Misalnya korupsi, merampok, mencuri, kembali ke orangnya.
di hak kita. Tapi kalau harta dari kita bermaksiat dengan Allah, ketika kita minta ampun, hijrah, selesai Bu. Jadi itu jadi halal, meskipun ya kita banyak tobat, istighfar, sedekahin gitu ya. Karena ini maksiatnya kan Ibu tidak mendolimi, tidak ngambil hak orang lain. Bukan, kita usaha itu kan kita menggunakan Iya, bank tapi kan tadi iya, ya. Bang, tapi kan tidak mendolimi orang lain, Bu. Enggak. Tidak ngambil haknya orang. Enggak. Yang harus kembalikan adalah ketika kita mengambil hak orang, nipu orang, korupsi, ya, tidak jujur dalam berbisnis. Lah itu yang harus kembalikan. Karena menyangkut orang per orang. Kalau dengan Allah kan enggak gitu loh. Allah cukup tobat, tapi ini tetap ada sedekah. Oke, mungkin yang belum ikut TPI, Bapak udah ikut TPI? Nah, gimana Pak soal riba? Ya. Bismillah, saya Irfan dari Riau. Menyambung pernyataan tadi, awalnya kan kita harus jual aset nih, Ya. untuk melunaskan utang. Jadi ada beberapa aset untuk menghilangkan kemelekatan kita. Mungkin ada yang kita harapkan penjualannya ini bisa lebih dari harga pasar. Ya. Itu boleh nggak, Coach? Ya kalau bisa, tapi kalau enggak kan enggak harus lebih. Karena sekarang kondisi sekarang itu susah Bu, Pak. Karena gini, 6 bulan yang lalu kan saya udah berandai-andai juga dengan pihak bank kan. Ini saya statusnya kan take over dari BNI ke BRI. Saya cuma bilang saya coba. Kalau nggak sanggup nanti mungkin ya dijual aja, saya bilang kan. Iya. Enggak apa-apa Bang, nanti info aja. Kalau Abang butuh ini ya, kita carikan pembelinya. Ya. Katanya gitu kan. Tapi kalau bisa jebolkan dulu lah 1 tahun Bang, katanya gitu kan. Selesaikan dulu 1 tahun. Nah itu karena yang saya agunkan juga dipakai untuk tempat usaha. Tapi memang ada aset-aset yang lain. Cuma kalau tempat usaha ini yang harus terjual dengan posisi yang strategis misalnya kan, berarti kan kita udah lihat nih prospeknya kan, Pak, nilai pasarnya. Itu kalau seandainya saya ikhlaskan menjualnya, tapi dengan nilai yang lebih dari yang agunan yang di bank tersebut, boleh seperti itu? Gimana? Ya, boleh kalau ada yang beli. Kalau ada yang beli. Kalau masalahnya kan pada beli apa enggak gitu loh. Ya kita mau jualan kan gini Pak, kita boleh minta ya toh. Tapi yang beli siapa gitu Pak. Nah, kalau ini lama-lama kan Bapak semakin lama semakin dosa Pak. Jangan-jangan sudah dipanggil Allah duluan Pak. Iya. Ya kan itu resikonya kan. Jadi ya kita harus ngitung-ngitung kayak Ibu Ya tadi. karena gini kok, saya nggak ini menutup kemungkinan juga kan. Karena saya mengharapkan lebih untuk cash flow-nya juga kan. Untuk mencari tempat yang lain, untuk ngontrak. Iya, Bapak percayalah sama Allah, Allah nanti kasih ganti yang lebih baik Pak. Amin, amin. Ya gitulah. Di TPI belum kan? Belum ikut TPI. Belum. Nah nanti perkuatannya di TPI. Supaya kita bisa memahami riba itu harus diapain sih. Itu segera kita harus lepaskan Pak. Bahkan banyak orang yang mulai dari nol atau minus atau apa, ya udah nggak apa-apa, tapi nanti dia cari lagi. Toh gini loh Pak, kita ini pengusaha. Seringkali ketika kita sudah di bawah, kita naik lagi itu gampang. Karena kita pernah di atas. Kan masih ada relasi, masih ada pikiran yang jernih, itu relatif gampang. Yang sulit itu yang di bawah, tetap di bawah Pak. Itu kan dia belum pernah di atas soalnya. Ya, Ya, kalau sudah di atas ini relatif biasanya lebih gampang untuk naik. Tapi yang di bawah mau naik yang sulit gitu loh. Karena dia belum punya pengalaman di atas. Percaya rezeki dari Allah Pak. Ya, gitu ya. Nanti ikut TPI, insya Allah nanti selesai itu permasalahan. Karena ini hanya kekuatan dan keyakinan aja. Enggak Pak. Kita maksimal sampai jam 8 ya. Ini jam 19.39. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebnur dari Pekanbaru Riau, Coach. Ada yang mau saya tanyakan. Saya ini kan bergerak di bidang properti, developer. Iya. Jadi memang selama ini kami banyak melakukan akad kredit konsumen itu di bank konvensional. Iya. Nah, katakanlah misalnya harga rumah itu kan 150. Iya. Kemudian setelah konsumen ini akad,
itu dana kita ditahan oleh pihak bank, namanya Dajam. Namanya apa? Dajam, dana jaminan. Oh, dan jaminan. Ya, itu terdiri dari dana jaminan jalan yang belum kita cor, dana jaminan sertifikat belum balik nama, ya kan? Itu sudah berbulan-bulan. Nah, ini kan termasuk di dalamnya itu adalah modal kita membangun dulu yang ditahan. Iya. Gitu? Nah, kemudian ketika kita sudah berijrah, kita kan tidak ingin lagi melakukan sentuhan akad di konvensional. Ya. Kita mungkin ke syariah pun saya sudah nggak percaya. Oke. Insya Allah ke depannya mungkin saya juga nggak akan akad-akad mungkin. Ya. Nah, kemudian yang saya pertanyakan, apakah dana jaminan yang ada di bank tadi, ketika sertifikat sudah balik nama, kemudian kan notaris mengembalikan ke bank, dana Dajam saya dicairkan oleh bank, Ya. itu kan hak saya. Ya. Apakah itu halal untuk saya pergunakan untuk kehidupan rumah Ya. tangga saya? Ya. Karena kan tidak ada akad nih, akadnya udah lama, Ya. ya udah 6 bulan atau 7 bulan, Ya. tapi dana kita ditahan. Ya. Kemudian setelah semua fasilitasnya udah kita benahi, jalan sudah kita cor, sertifikat sudah balik nama, notaris kasih ke bank. Ya. Kemudian bank mencairkanlah dana jaminan kita tadi. Nah, kemudian dana jaminan itu kita ambil, salah satu untuk operasional kehidupan kita lah gitu. Dana itu halal apa enggak gitu ya? Ya. Oke, gini Pak. Pokoknya halal, bunganya haram. Ada bunganya enggak, Pak? Bunganya ya si konsumen yang bayar bunga. Bukan, kan Bapak ditahan nih. Ya. Kalau tahan dalam bentuk tabungan, otomatis karena Bapak nyimpen uang di sana, kan tabungan itu kan ada bunganya, Pak. Oh enggak, dia tidak dalam bentuk tabungan, dia dimasukkan ke rekening perusahaan, enggak ada bunganya gitu. Iya, rekening perusahaan enggak ada. Kalau itu enggak ada bunga, halal, Pak. Halal. Yang haram bunganya. Ya. Itu kan uangnya Bapak. Ya. Ya kan? Ya. Bukan kalau uang riba apa? Uang yang ketika itu udah berasal dari bunganya. Kalau pokoknya kan halal. Ya artinya misalnya Dajamnya tadi 10 juta. Ya. Dicari juga 10 juta. Ya udah. Udah. Halal. Berarti halal. Karena Ya. kedepannya kita nggak mau lagi nih akad-akad. Iya, Ya. ya udah. Baik, terima Ya, kasih Coach. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bapak habis itu Ibu ya. Saya Ilham Pak dari Boyolali Pak. Ya. Tadi ada Ibu yang nanya masalah pajak Pak ya. Ya. Saya juga kena kasus pajak juga. Pak, kalau pajak, sebentar Pak, ini di skala prioritas itu kan pajak itu kan menganggap saya berhutang pajak Pak ya. ya. Tapi kemarin memang saya sempat ke pengadilan pajak dan alhamdulillah saya dimenangkan, jadi enggak apa-apa. Dimenangkan ya. Terus di skala prioritas yang kemarin itu nomor enggak ada hutang pajak tuh enggak ada. Itu Ya. skala nomor berapa Pak itu Pak? Ya. Itu aja Pak. Gini Pak, pajak itu secara syariah haram. Ya ini basicnya dulu ya. Sehingga kalau bisa dibayar, nggak usah dibayar nggak apa-apa. Tapi karena kita warga negara Indonesia, ya harus bayar pajak gitu Pak. Jadi kalau bisa dihindari nggak apa-apa, secara syariah ya. Tidak ada masalah. Dia nganggap kita utang, padahal itu bukan utang. Karena kalau kita bayar sebetulnya kalau bisa dihindari. Secara syariah. Beda lagi kalau lihat dari hukum negara. Ya, prioritas terakhir aja. Kalau memang tidak ada resiko buat Bapak. Masalah kan itu kita bisa anggap darurat karena kita sebagai warga negara Indonesia ya harus bayar pajak gitu loh. Tapi secara syariah sebetulnya nggak boleh bayar pajak. Sehingga inilah namanya darurat, dipaksa oleh negara gitu loh Pak. Kalau bisa dihindari. Kalau nggak bisa itulah keterpaksaan. Tapi kan beda dengan bunga. Itu kan bisa dihindari Pak. Kalau pajak kan nggak bisa dihindari. Ya, gitu Pak ya. Lanjut Ibu tadi siapa? Ya silakan Bu. Ya, mohon maaf enggak dengar Bu. Terima kasih, Coach. Saya Laila dari NTT. Mau nanya, saya dengan BRI Pak. Selama 20 tahun termasuk bulan 6 ini berjalan bagus. Sejak saya mengikuti TBE Maret lalu, saya pulang langsung menghadap kepala BRI bahwa Pak saya ingin hijrah, saya tidak mau mati dengan membawa hutang. Sehingga saya mohon kepada Bapak karena selama ini juga saya baik-baik, saya mohon baik-baik kepada Bapak tolong kalau bisa hilangkan bunganya, saya ingin lunasi modalnya. Cuma ditolak Pak.
Ya. Oleh sebab itu saya mau pertanyakan bahwa saya menunggu BRI sampai SPK berapa begitu? Atau Ya kan tadi, solusinya gimana, Bapak? Iya tunggu aja, kan memang SOP-nya ditolak. Tadi kan saya udah kasih materi ya, memang SOP-nya ditolak. Ibu lancar 20 tahun baik, kok tiba-tiba boleh bayar itu kan jadi tidak bisa, Bu. Itu kan mereka untung, Bu. Memang SOP-nya gitu. Jangan khawatir, Bu. Tidak ada masalah. BRI itu bank yang baik. Yang jadi masalah itu yang sering jadi masalah Bank Mega, ya itu suka galak ya. BPR, ya. Sinarmas, saya nggak paham karena dulu saya mainnya di situ gitu loh. Kalau Sinarmas mungkin ya kalau bangsanya bank-bank yang punyanya orang-orang ya mohon maaf Chinese itu ya, itu mereka suka galak. Tapi kalau sudah corporate besar, tapi kok corporate besar bisa enggak? Nah tergantung sih pimpinannya. Tapi berarti saya harus menunggu sampai mereka mau kasih modalnya aja ya, baru saya mulai cicil boleh begitu ya? Iya. Nanti kan sudah ada persetujuan, tetap kita hanya mau bayar pokoknya. Tunggu aja, nanti lama-lama kan mereka pusing sendiri, Bu. Makasih. Ya toh? Kan ibu nggak bayar itu mereka masalah gitu loh. Iya, stop aja. Ya. Makasih, Pak. Ya. Sambil tadi kita siapin gitu loh. Kalau misalnya sampai di pelelang apa tuh kita harus siap gitu loh, Bu. Ya, kan sudah ada materinya. Kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oh, Ibu. Oh, Ibu habis itu Bapak ya, boleh. Kebalikan yang tadi, Coach. Saya kan beli punya mobil. Punya mobil. Beli mobil kredit. Kemudian karena sudah ikut TBE pengen jual, tapi kan masih kredit. Kan nggak boleh lagi kita kredit ya, Coach. Kemudian ada yang beli, tapi dia ingin melanjutkan kredit kita. Apakah kita masih kena ribanya, Coach? Gini Bu, kita nggak terkena riba, tapi membantu bekerjasama dalam kemaksiatan. Dosanya bukan dosa riba, tapi tolong menolong dalam kemaksiatan, Bu. Karena menolong dia untuk maksiat. Ya, gitu Bu ya. Lanjut, ada lagi tadi Bapak? Nggak ada? Mana? Oh ini Bapak dulu, Bapak. Ya, Bos ikut. Ya. Saya dari Madura, Kut. Mungkin ini lain daripada yang lain. Ini beda, Kut. Kebetulan saya ketua kelompok di wilayah saya. Saya membawahi satu kecamatan. Di kelompok itu dapat pinjaman kur awalnya, Kut. Kur? Sebanyak ya dari 5 orang, 7 orang, sampai 40 orang, Kut. Yeah. Awalnya kur masih. Dari 50 juta itu bunganya cuma 1,5 juta 6 bulan. Yeah. Per 6 bulan. Itu kami harus bayar dulu 6 bulan, 50 tambah bunganya, berarti 51.500. Setelah berjalan-jalan, Kut, ternyata bank ini bilang kur tidak ada. Kita dipindah ke reguler. Jadi bunganya itu jadi 5.500.000 berapa gini, Kut? Iya. Tapi dengan catatan kami ini diberi keringan tidak usah bayar pokoknya. Ya. Dibayar bunganya aja tiap 6 bulan. Administrasi dan jadi sekitar 6 juta lebih lah. Ya. Setelah itu, Kut, ada lagi, sudah ada perubahan lagi, pindah ke cicilan. Kita dipindah ke cicilan dengan biaya ada yang hampir 7 juta, Kut, ada yang 6,5 juta. Sudah sebagian sekitar lebih separuh sudah pindah ke bulanan. Sudah ada yang cicil 3 kali, ada yang 4 kali sudah, Kut. Nah, setelah itu ada perubahan lagi, Kut. Pihak bank itu kami mau pindah ke bulanan yang sisanya itu suruh bayar pokoknya plus dengan bunganya. Jadi itu, Kut. Ini kebetulan sejarahnya, Kut. Jadi tanggungan saya. Awalnya kan mereka untuk bayar kan 5 juta, 1,5 juta. Bapak ketua kelompok, ada jaminan nggak, Pak? Ada, Kut. Enggak, itu atas nama perorangan, Kut. Oh, perorangan. Tapi pihak bank itu tutup mata, intern di bawah. Gini, asal jangan bilang-bilang ke ke pihak lain lah.
Jadi intinya pinjaman per orang itu 50 juta. Semua itu 40 orang ya sekitar 2 M. Ya itu jaminannya jaminan siapa Pak? Jaminan pribadi per orang. Sepeda motor. Perorangan, Iya. semua dapat PPKB. jaminan. Iya. Nah terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya Kut, kan semua bank itu tak mau ambil risiko ini. Saya sendiri yang bayar Kut. Kalau ada yang nak bayar saya tangani. Sampai saya untuk bayar pokoknya itu sampai saya pinjam ke rentenir. Nah, terus? Iya Kut. Sampai ditanggung saya sampai sekarang itu Kut sekitar 1 M lebih. Iya. Dari bayar rentenirnya apa itu nasabah itu tidak bayar, saya nangani 1 M lebih Kut. Ya terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya Kut, ini kan berhubungan dengan saya Kut, tapi atas nama perorangan. Ini caranya memecahkannya itu untuk pakai cara seperti ini gimana Kut? Apakah pakai apa itu cara itu per orang Kut? Gini, dia akadnya bank itu kepada banyak orang, 40 orang itu apa ke Bapak tok? Per orang Kut. Per orang. Iya. Nah, kok Bapak yang nanggung? Kan saya ketuanya Kut. Oh, Bapak ketuanya. Iya. Oh, kalau ketua itu kewajiban untuk nanggung. Pokoknya pihak bank itu tak tahu harus kalau udah semuanya rombongan bulan ini itu 5 orang. 5 orang itu kalau udah bayar saya harus tanggung jawab. Biar harus bayar semua nanti cair lagi gini Kut, berikutnya gitu. Ya, Bapak jangan mau sekarang, biar Bapak ngundurin diri aja jadi ketua kelompok. Soalnya Kut, sudah jadi utang saya sudah Kut. Mereka bayar, ada yang tidak mampu saya lunasi, saya buat bayar, buang yang internet, yang pokoknya sudah tanggungan saya itu sudah 1 Iya, M. itulah akibat permainan riba, Pak. Bapak kan menolong orang untuk riba juga. Iya, betul. Ya, sekarang di break aja Pak, bilang aja saya mundurkan diri ke ketua kelompok, saya ingin menyelesaikan. Bapak akunannya harga berapa, Pak? Kalau saya tidak ada Kut. Kan tiap-tiap petani itu Kut. Bapak tidak ada akuntan? Kalau saya tidak ada. Tidak jaminin ke bank? Tapi mereka semuanya Bapak ini. Taunya Bapak ini kan kelompok itu atas nama orang dipakai berapa orang Kut. Ada yang lunasi. Ya udah bilang aja sama banknya, balikin pusingnya ke bank. Bilang saya mundur. Saya tidak kuat lagi dan saya hijrah. Bilang aja cerita soal riba, saya mundur. Saya tidak mau bayar lagi karena ini riba. Ya, silahkan kelompok ini urusan. Gantian Bapak bilang sama dia, kan Bapak tidak ada jaminan kan? Saya nggak mau tahu, pokoknya saya sekarang nggak mau nyelesain ini. Masalahnya itu Kut. Risikonya apa? Apa itu anggota itu taunya ke saya Kut. Ya bilang aja sama bank, bilang sama anggota, sekarang taunya sama BRI. Apa risikonya buat Bapak? Anggotanya yang marah-marah Kut. Loh, bilang ini uang dari BRI kan tahu kan? Marah-marah itu tadi hukum kedua ini jadi masalah kan? Bilang aja saya sudah nomboi, saya sudah repot dan ini haram, jadikan dakwah. Ya, sekarang semua persoalan saya balikin ke BRI. Silahkan BRI mau diapain monggo. Kan enak toh? Bapak tidak ada agunan no, bebas toh Pak. Ini cuma hukum 1, 2 tadi loh. Tidak enak diri kebiasaan sama orang lain, udah selesai. Mau Bapak tidak ada agunan. Ya kalau yang bisa dihandle mungkin bisa kayak itu Kut. Yang tidak bisa handle no, saya yang dia diapain? Oke, saya tanya, diapain? Ya marah-marah sama saya Kut. Marah diemin aja, terus resikonya apa kok dimarahin? Ya. Oke, saya tanya, kok dimarahin terus bilang, lo kan dia kok marah sama Bapak kenapa? Ya karena mungkin namanya nanti kan banknya pinter Kut. Mau dilaporin, mau dibawakan polisi katanya. Iya, perdata kan kita sudah belajar Pak. Iya. Kan ada undang-undangnya. Itu kan pembodohan aja karena Bapak mungkin di desa di daerah desa Pak ya. Iya. Ya desa itu kan dianggap nggak bodoh semua gitu loh. Perdata itu Pak, enggak ada itu mau dibawa polisi mau apa enggak ada. Ya, masalahnya bukan saya yang didatangi Kut. Per orangnya itu Kut. Ada yang takut sama orang desa Kut. Iya, kalau mereka mau selesaikanlah dengan BRI, bilang aja. Jadi kan dakwah, apalagi orang rame-rame, Pak. Kumpulin, ceritain Bapak dakwah soal ini. Iya. Iya kan? Ibu istrinya atau gimana? Bukan Kut. Oh, sama Maduranya. Oh. Ini jadikan dakwah, Pak. Malahan kesempatan kumpulin, jelasin. Kan Islam Muslim semua kan, Pak? Dakwahin ini riba ini gini, yuk selesaiin bareng-bareng, jangan mau bayar bunganya. Yang pusing BRI Pak.
Ya, Kut. Ya, Kembaliin pusingnya ke BRI, jangan mau Bapak malah nomboin. Bapak nggak ada agunan. Pertanyaan saya, Kut, nanti kalau mereka mau, apa kami buat pernyataan satu-satu per orang itu, Kut? Iya, kumpulin aja, dakwain soal riba dulu supaya mindsetnya bagus. Iya, bagus. Ya, jadi kan ini dakwah, mereka dikumpulin, yuk kamu tetap harus bayar pokoknya, Ya, angsurun ke bank, ya. Nanti ini Bapak nego dengan bank, kita mau hijrah semua nih bareng-bareng. Kalau enggak, ya saya enggak mau ngurusin. Tapi kalau ini mau jadi bisa tanpa bunga, ya, saya mau ngurusin. Jadikan ini dakwah gitu kan? Ya, Kut. Ya. Ya, Kut. Jadi justru jadikan ini kekuatan Bapak untuk membebaskan mereka dari riba. Ya, Kut. Memang kemauan saya pribadi maunya seperti itu, Kut. Jadi cuma saya itu apa bisa saya ini mengajukan per orang mereka itu, membantu mereka lah. Bukan membantu mereka, ya saya juga. Iya, kan Bapak enggak ada risiko, Pak. Sudah maju aja. Kalau Pak BRI yang enggak mau, ya sudah Pak BRI urusan sendiri. Saya mundur, toh enggak ada risikonya. Ya, Gitu. Ya. Ya kan enggak ada masalah, wong Bapak enggak ada guna no. Kok repot-repot, jangan nombokin, jangan apa, itu Bapak riba itu Pak namanya. Ya, Kut. Ya, gitu ya Pak ya. Ya, Kut. Udah 4 menit lagi Ibu terakhir ya. Singkat aja Coach, kebetulan saya diberikan kepercayaan dari Jakarta, salah satu travel umroh untuk menjadi perwakilan di Kota Ambon, Maluku. Nah ternyata di dalam di travel itu ada pemberlakuan yang namanya berangkat dulu baru bayar, diangsur di belakang melalui Amitra Syariah. Nah yang mau saya tanyakan nih Coach, itu riba tidak? Ya. Untuk menghukumi riba, Ibu udah ikut TBE belum? Belum. Baru hari nanti, ini di sini. Nah, nanti Ibu ikut TBE dijelasin itu riba apa. Prinsipnya nanti kita tahu, kita harus menghukumi itu enggak bisa itu riba apa enggak. Kan saya enggak ngerti, Bu. Faktanya nanti Ibu belajar di TBE, nanti ngerti itu riba atau tidak, jelas di TBE. Ikut TBE, Bu ya. Ya, nanti ikut TBE itu jelas banget, nanti Ibu bisa menghukumi sendiri ini sebetulnya riba atau tidak. Masalahnya kita mengajak jamaah untuk berangkat dengan cara yang mudah. 20%, Iya, sisanya itu kan harus jelas kan. Riba atau tidak kan nanti tergantung akadnya. Nah, Ibu nanti bisa menghukumi ketika belajar ilmunya ada di TBE. Gitu ya, Bu ya. Terima kasih, Coach. Ya. Ada waktu 3 menit, saya pengen Bapak Ibu memberikan semacam apa ya, testimoni lah. Apa yang sudah dipelajari kemarin atau mulai dari kemarin sampai hari ini. Silakan. Yuk, ibu-ibu ada? Pelajaran hari ini sama kemarin, apa yang paling menarik? Atau Bapak? Yuk. Bukan masa lalu, Nas, pelajarannya apa? Kan enggak harus ini pelajaran. Bukan. Ini gini loh, Bapak, gini ya. Salah satu hal bagaimana kita belajar adalah ketika kita bisa menserot apa yang kita pelajari, kemudian kita mencari untuk ngomong kembali apa sih pelajarannya yang saya dapatkan. Kemudian apalagi kita bisa ngomong, saya mau seperti ini, itu lebih powerful, ya. Bukan apa-apa. Sebenarnya saya ngajak Bapak Ibu untuk mengeksplorasi yang kemarin sudah dipelajari hari ini, kemarin dan hari ini, supaya bisa nempel. Supaya nempel gimana? Kita mikir, apa sih pelajaran yang menarik itu kan? Tapi kalau enggak bisa lupa gitu loh, Bu. Yang paling menarik apa? Nah, silakan Bapak, nanti Bapak. Apa yang paling menarik dari pembelajaran 2 hari ini? Baik, yang paling menarik hari ini sama saya, ini masalah cara menghandle bank. Ya. Yang jelas kita paham tadi seperti bagaimana sifat humonis kita menghadapi pihak bank dengan tata bahasa yang lebih santun. Yang tadinya jujur kita setiap bulan dihadapi dengan cicilan, itu stresnya minta ampun. Ya. Rasa ketakutan itu berlebihan. Sehingga ya terjadilah hal-hal ya emosi kita tinggi, ya rasa tidak nyaman. Tapi jujur alhamdulillah di sini saya semakin percaya diri gitu. Salah satunya saya selesai dari TBE aja kemarin saya timbulkan sebuah keberanian saya bahwasanya saya adalah alumni MMC yang tidak lagi menghalalkan yang namanya bunga bank. Nah, saya sudah lakukan itu memasukkan surat. Ditambah lagi di sini saya tambah mengerti tentang ada aturan undang-undang pasal-pasalnya yang bisa kita ketahui di mana kita bisa tidak terjerat
dengan hal-hal yang ketakutan kita tadi. Itu salah satu yang sangat berkesan sama saya. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya dapat mulai kemarin sampai hari ini luar biasa. Satu, mental kita semakin terangkat. Terus hari ini juga luar biasa. Kita dapat ilmu dan teknik yang membuat saya jadi wani, Pak. Tadinya nggak wani, Pak. Ya, tadinya nggak berani. Sampai angkat telepon pun juga nggak berani. Gitu. Dan yakinlah kepada teman-teman bahwasanya Allah bersama kita. Saya itu kemarin dikasih, ada yang nyatat ya, dari Coach Eri, 3 challenge atau 3 catatan itu ya. Apa yang harus dilakukan selama 99 hari. Saya catat salah satunya membaca Al-Quran, yang itu lama saya tinggalkan. Saya baca di HP, itu ada yang saya tandai. Bapak BTC ya? Ya. BTC Bapak? BTC itu apa? Oh enggak, ikut kemarin Pak dari Coach Erik gitu? Belum, Pak. Jadi saya baru ikut tuh baru kali ini. Oh baru ini, oke. Tapi yang saya dapat luar biasa. Oh Masya Allah. Begitu saya baca, kok yang terakhir saya tandai itu surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 182, Pak. Yang mana itu tentang riba. Nah, ini luar biasa. Dan saya datang ke sini pun juga dalam kondisi yang enggak siap, karena yang saya harapkan untuk biaya ke sini itu enggak ada. Tapi syukur alhamdulillah Allah memudahkan itu. H-1 saya dapat rezeki yang memang di luar perhitungan. Tapi dari Kalimantan kemarin ya? Nggih, Samarinda. Itu aja. Terima kasih. Ibu-ibu ada? Ya silakan Ibu. Ya boleh, silakan Bu. Kenalkan diri Bu. Terima kasih Coach. Saya Bu Diar, nama lengkapnya Madiarti dari Ambon Coach. Ya. Alhamdulillah saya sangat bahagia luar biasa bisa melihat VT daripada MMC yang lewat di Facebook saya, yang sudah kurang lebih 4-5 bulan saya cuma scroll saja, dan saya anggap bahwa ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Dan hari ini saya bisa merasakan, walaupun utang saya belum lunas, tetapi hari ini saya betul-betul merasakan ada ilmu luar biasa yang saya dapatkan. Yang saya rindukan 3 tahun lalu bahwa saya harus keluar dari riba. Tetapi saya tidak temui bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu. Hari ini walaupun masih hari kedua, tapi saya merasakan ada ilmu luar biasa yang akan mampu mendorong saya untuk menyelesaikan ini. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, marilah kita yuk semua untuk berdiri. Udah kompak belum? Nah, itu kok masih ada yang duduk? Ayo ulang dulu, terakhir. Ya sekali lagi ya, biar semangat ya. Semuanya harus kompak dan semangat. Yuk, semuanya saya minta untuk berdiri. Sudah kompak? Oke, kita akan istirahat, kita akan keluar untuk besok hadir lagi. Angkat tangan kirinya, kaki kirinya, kita akan niatkan yang baik kita simpan, yang jelek kita buang ya. 1, 2, 3, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.